Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim musalla, apa sama untuk musalla Hijrah Ismail yang dimuliakan Allah, bil khusus Bapak Ketua RT beserta keluarga. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah, mengucapkan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah yang selalu memberikan kita nikmat yang mengalir selalu di badan kita, di ruh kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nikmat itu alhamdulillah kita gunakan di jalan yang benar. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, minta ampun maaf ulun tadi agak terlambat. Kebetulan tiba-tiba sore tadi anak sahabat ulun ada yang hendak berdatang, meninggal abahnya. Jadi ulun ganti abahnya. Ganti abahnya bukan mengawini mamanya, mengganti akan kalau ada apa-apa biasa, termasuk kalau ada melamar anaknya. Alhamdulillah sudah selesai tadi, rampung. Jadi agak lawas tadi, ada beberapa hal aman, sudah aman, rampung, sudah tinggal menunggu harinya sesegera mungkin, alhamdulillah. Jadi minta maaf. Kemudian pada malam ini kurang lebih paling lawas setengah jam ya, minta maaf menyita waktunya. Jadi pertama ada beberapa hal. Pertama tentang sembahyang ini. Sembahyang ketika kita masbuk itu ukurannya di mana? Masbuk itu ukurannya kita dapat rakaat itu, dapat ruku bersama imam dan dapat tumak ninahnya imam itu. Dan ini kalau kada berulang-ulang kali disebutkan, maka kita akan bisa termasuk orang yang seharusnya menambah rakaat lalu kada. Kenapa? Karena jarang diulang. Jadi yang dapat rakaat itu adalah mereka yang bisa ruku sempat mendapati ruku imam dan ada dapat tumak ninahnya. Tumak ninah itu berapa detik lawasnya? Kalau kita membaca subhanallah, subhanallah, kalau membaca subhanallah itu kira-kira 3 detik kalau telah 1, 2, 3. Coba ikan baca subhanallah. Mulai baca subhanallah. 2 detik aja. Jadi kalau sempat 2 detik subhanallah, 1, 2, sekitar 2 detik lah bersama imam dapat rakaatnya. Subhanallah itu sekitar 2 detik. Ya kalau 2 detik lah. Subhanallah 1, 2. Coba baca subhanallah 1, 2. Sekitar 2 detik. Kalau 2 detik bersama imam apalagi lawas, maka itu dianggap dapat. Tapi kalau kada sampai sedetik, begitu turun imam sudah ruku, kita hanya datang, begitu turun Allahu Akbar, imam naik, itu kada dapat itu. Apalagi tasulisih, kita turun imam naik kada dapat, maka menambah rakaat itu.
Untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Itu panjang aja lah, sini aja praktekkan. Ini orang sama-sama datang, yang satu tidak menambah rakaat, yang satunya menambah rakaat, padahal sama-sama ini. Waktu imam yang satunya yang kada dapat rakaat, imam rukuk sudah, lakum dinukum waliyadin, imam rukuk, Allahu Akbar, imam kayak ini nih yang di muka rukuk, inya yang di belakang nih takbir juga, ya kan? Allah kadusa lagi baca apa-apa, Allahu Akbar, langsung rukuk. Begitunya sampai inilah itu imam rukuk, begitunya begitu sampai imam naik, itu kada sempat membaca subhanallah, imam sudah naik, maka ini wajib menambah 1 rakaat. Kalau inya tertinggal 1 rakaat, maka tidak dapat rakaat itunya dengan imam. Itu yang satu sama baik-baik. Nah, yang satunya ini imam rukuk, begitu imam rukuk, imam rukuk, Allahu Akbar, turun segerainya, sempat subhanallah subhanallahil azim wa bihamdihi, sempat lawas lagi, maka ini dapat rukuknya imam. Atau kayak ini, imam rukuk cepat sidin, Allahu Akbar, sami Allahu, sempat kalau nih baik-baik, sami Allahu liman, maka ini dapat rakaat, kada perlu menambah. Yang seikung ini menambah rakaatnya. Ini takunakan, kalau kurang jelas ditakunakan lah. Kalau yang seikungnya pang lagi, imam sudah rukuk, Allahu Akbar, inya hanya turun, Allah, imam naik, hanya turunkan aja, imam naik, tapi ini maginnya yang ini tak sulisih, sedangkan ketemu imam tapi kada sempat bertahan, tidak sempat tumak ninah. Apa arti tumak ninah itu? Bertahan sekedar membaca subhanallah. Subhanallah itu berapa detik itu kira-kira? 2 detik tuh, kada sampai 2 detik bersama imam, hanya Allahu Akbar, imam naik, itu kada dapat tumak ninahnya. Maka ini wajib. Yang seikung tadi Allahu Akbar sampat lawas, apalagi lawas, maka ini dapat rakaatnya imam. Jadi batas mendapatkan rakaat itu adalah di rukuknya imam. Sempat rukuk bersama imam, satu, yang kedua dapat tumak ninahnya imam. Seberapa banyak kita kada mencari kesalahan orang, seberapa banyak orang umpat sembahyang Allahu Akbar, kayak ini imam naik, ini kayak ini kada nambah rakaat, dikira sidin, asal memperdapati, menemui rakaatnya imam, asal menemui rakaatnya imam, dianggapnya sudah itu dapat rakaat. Kada, mesti syaratnya yang lain, dapat tumak ninahnya juga, dapat tumak ninahnya. Jangan hanya apalagi imam sudah naik ini maginnya, apalagi imam sudah sujud. Kalau imam sudah sujud, itu jelas kita nambah rakaat. Imam sujud, Allahu Akbar, sujud juga kita. Apa yang dilakukan imam ikut ketika itu. Nah, itu satu untuk masalah rukuk. Ada lagi masalah qunut. Kalau kebetulan kita sembahyang subuh, kunutnya misalnya lupa kunut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini rakaat kedua misalnya sudah berkunut. Kalau itu rakaat kedua subuh, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, aturannya berkunut. Kalau sidin kada ingat Allah sampai di sini, atau sampai di sini, atau sampai di sini, atau kayak ini lah, lalu ingat berkunut belum dalam hati, Allahumma hdina fiman hadait wa afina, sampai di sini nih. Nah,
atau di sini begitu Allah ingat belum berkunut langsung Allahumma hdina. Nah ini tidak ada sujud sahwi dan tidak tidak ada sujud sahwi. Kada ada sujud sahwinya, kada ada. Boleh berbulik, itu yang satu. Yang pertama, berbulik selama kada melampaui batas anu ruku sampai ke bawah sana. Kemudian yang kedua, Sami Allah kan berkunut, sidin kada ingat Allah sampai ke sini, hanya ingat sampai di sini misalnya, atau sampai di sini, di sini. Jadi, nah sampai di sini nih Allah. Nah benaik nih lagi, atau berantak sudah sini, seterusnya. Jadi batasnya sampai sinilah lah. Selama ini belum menyentuh lantai, pak. Begitu hendak nyentuh lantai, ingat belum berkunut, bolehnya naik lagi berkunut. Tapi ini syarat belum menyentuh lantai, belum berada di rukun sujud. Sujud itu kan rukun, sudah wajib, maka dia boleh kembali. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fi. Tapi ini sunat sujud sahwi. Nah, jadi yang berbulik tadi dua, ada yang tidak disuruh sujud sahwi, ada yang disuruh sujud sahwi kalau sudah melampaui batas ini. Nah kayak ini sudah sujud sahwi, ini disuruh nih kalau nya berbulik kayak ini terus selama belum kena lantai dia kembali, maka sunat sujud sahwi, tidak wajib, sunat kalau sampai ke sini. Nah kalau yang pertama tadi kada ingat Sami Allah liman hamidah Allah, kada ingat berkunut, sampai sini kada ingat, sampai di sini kada ingat, ya ini batasnya nih, kada ingat berbulik, maka dia tidak sunat sujud sahwi. Tapi kalau sudah kayak ini, nah ini sunat sudah, ini sunat sujud sahwi, ini sudah berada separuh hendak menuju sujud. Jadi dua macam, dua sudahlah tentang kunut. Yang ketiga, yang kada boleh berbulik kalau naik, kalau berbulik maka dia wajib batal sembahyangnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Aturnya kunut kalau kada ingat sidin Allah sampai sujud kepalanya kena lantai, maka ini kada boleh berbulik ke atas. Sekalipun makmum subhanallah, jangan mau ikuti makmum yang subhanallah, karena kita sudah kepala berada di lantai, di tempat wajib, sudah rukun. Kunut sunat abu'ad didatangi, ini sudah ada di lantai, maka jangan naik. Tapi sujud sahwi juga ini, tapi kada disuruh kembali. Kalau kembali batal. Jadi begitu ini. Nah ini kan kunut sudah tertinggal, tapi sunat sujud sahwi. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ini orang yang tadi yang sudah terlanjur sujud, atau orang yang sudah melampaui batas tadi, yang boleh kembali, ya melampaui batas rukuk tadi, atau sudah sujud di situ tapi kada boleh kembali. Nah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud lagi, sujud terakhir, baru duduk tasyahud akhir. Tapi duduk tasyahud akhirnya pakai iftirash karena akan sujud sahwi. At-tahiyatul warakatus salawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai berakhirnya bacaan tasyahud akhir serta doa. Jangan langsung salam,
Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah tuntung tasyahud akhir beserta doa-doanya. Hanyar sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Duduknya kayak ini nih. Sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka lain itu bacanya. Kalau kada hafal, kalau hafal subhanalladzi man la yanamu wa la yansa atau wa la yashu. Baca 3 kali. Hanyar duduk lagi. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Hanyar lagi. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu atau wa la yansa. 3 kali dibaca. Atau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau berdiam aja, tetap aja itu ngarannya sujud sahwi. Yang jelas sujud 2 kali sunnah. Hanya langsung duduk tasyahud, duduk tawarruk, duduk yang biasa kita duduk tasyahud akhir, andak tangan di sini, baru langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa aja? Karena bertasyahud akhir sudah. Kalau sebelum sujud sahwi tadi, nah itu untuk sujud sahwinya. 2 sudahlah kunut dengan rukuk. Yang ketiga tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sunat ab'ad juga, lain rukun itu tasyahud awal di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab lain kan bisa kita kisahkan, karena ini aja dulu ya kalau. Nah, karena itu ada soalnya, ada madahkan itu rukun. Jadi sekadar bocoran dulu, artinya kalau ada orang memadahkan rukun jangan dikarasi, ini terbaca di mazhab lain. Kalau di mazhab Syafi'i itu termasuk sunat ab'ad. Nah, tasyahud awal ini rakaat kedua sudah. Allahu akbar, Allahu akbar, ya Rabbi pilih dan seterusnya. Allahu akbar. Ini orang hendak duduk tasyahud awal. Inya kada ingat. Allah kada ingat. Allah kada ingat. Babuliknya, babulik, ya, babulik. At-tahiyatul warakatus salawat. Nah ini kada usah apa tadi, kada usah sujud sahwi. Nah babulik masih sampai batas melampaui. Ini sebaliknya daripada kunut tadi. Nah kalau inya sudah sampai batas melewati batas, sudah masuk batas ruku, misalnya Allah sampai di sini, kada usah lagi babulik, apalagi berdiri. Kalau sudah kayak ini kan rakaat ketiga, jangan lagi babulik. Kalau babulik batal. Kalau babulik batal. Kenapa batal? Ini sudah berposisi berdiri. Posisi berdiri, jangan lagi babulik. Kalau ini babulik, Allah babulik batal. Kenapa? Karena ini tadi sudah posisi rukun. Nah kalau imam misalnya, imamnya berbulik, makmum kayak apa di belakang? Makmum itu kan kocar-kacir telah. Nah di situ perlu kesepahaman belajar. Lalu imamnya ini kan jelas sudah jatuh kepemimpinannya karena batal tadinya turun, maka satu makmum maju menggantikan imam tadi. Tapi imam ini yang jadi repot itu kalau imam ini merasa bujur aja gitu sih. Nah itu yang bisa baanuan. Jadi yang kayak apa, tindakan kita ketika mau kada mau kita sembahyang masing-masing aja menyelesaikan daripada berulang-ulang. Atau yang paham maju aja ini biar jadi imam, tapi kisahnya aja kada diumpati kan. Maka kalau yang di belakang itu pernah belajar sudah, maka aman. Kalau yang lain belajar pasti kocar-kacir tuh, ada yang 4 imam, ada yang 4 ya kalau tuh. Nah ini baanuan nih. Mengganti imam kayak apa? Gerakan di bawah itu di antara mengangkat
Dengan meletakkan itu dihitung, angkatnya dihitung 1, meletakkan dihitung 2. Jadi kalau di bawah ini imam di nah, ya sini aja. Nah, imam kalau batal tuh, ya kalau imam batal tadi imam seharusnya naik, kalau tuh seharusnya naik. Tadi seharusnya jangan berbulik tuh. Nah, seharusnya kan tasyahud awal nih, duduk imamnya naik ke atas. Imamnya naik ke atas, makmum ikut juga naik ke atas karena imam. Begitu imam ingat bahwa inya belum tasyahud awal, turun si imam tadi. Turun, tak batal si imam tadi. Ya kan? Makmum berdiri kalau tuh masih. Ya kalau makmum berdiri, maka makmum yang berdiri tadi menggantinya ini langkah ini 1 dihitung 1, 2, maka hati-hati itu menggantinya 1, 2, ini kan 2 amunnya 1, 2, 3 1, 2, 3 batal. Jadi kayak apa? 1, 2, stop dulu, hanya 2 kalau. Nah, ini yang kada boleh berturut-turut 1, 2, 3. Itu yang kada boleh. Tapi kalau 1, 2 lah, 2 stop dulu, hanya 2, 1 apa? 1, 2 aja. Jadi jangan berturut-turut, apalagi ganti kayak ini. Bah, ini batal benar. Berbeda dengan bagian di atas. Kalau bagian di atas gatal di sini. 1, 2 kada, 1 aja nih, 1 langsung. Kalau di bawah 1, 2. Saya pahamilah. Nah, jadi kayak itu. Jadi kalau mengganti imam 1, 2. Nah, 1, 2 sudah cukup aja, atau ambil langkah panjang 1, ya kalau stop dulu, Pak 1, 2 stop, 1, 2 ya kalau stop lagi, 1, 2 masuk sudah kanannya, atau maju sedikit daripada makmum, jadi sudah jadi imam nyar ganti si imam yang di depan tadi. Tapi nya karena mau turun biar aja terus saja kita. Yang hendak umpat kita, yang tahu, yang kada umpat tetap 4 imam batal berataan 4 imam pang. Kenapa buktinya nya 4 imam? Iya 4 juga turun berataan. Ya kalau yang berdiri, yang sudah berdiri aman aja. Nah, saya kira ini dulu yang dapat disampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang berhubungan dengan masalah ini tadi atau masalah sembahyang, ya dipersilahkan, bebinian, laki-lakian silahkan. Terima kasih. Jadi kemarin kejadian di sebelah lah katanya. Ya. Sholat pagi. Ya. Pas rakaat kedua. Ya. Seharusnya kan kita salat dulu. Jadi langsung berdiri. Jadi yang di belakangnya subhanallah. Jadi sini berduduk lagi. Berarti itu batal lah berarti. Sidin yang batal, yang kami kada batal. Yang kada berdiri kada batal. Kalau yang tadi sidin berdiri imam. Lah, sudah berdiri. Nah, turun imamnya batal. Makmumnya pang dilihat dulu, kada semua batal. Makmum yang tetap duduk berarti nya menyelesaikan sembahyangnya masing-masing. Tapi tetap karenanya duduk merasa masih tetap membuat imam. Karenanya duduk tetap
ikut imam lah, kada jangan lagi kalau ya kadanya sembahyang masing-masingnya. Jadi kayak ini, kalau inya tetap duduk ya umpat imamnya yang batal, imamnya kalau yang batal inya sembahyang sorongan, sembahyang masing-masing, jangan diumpati imam batal. Inya kada tahu kayak apa itu, di situ ada, makanya dikatakan di situ batal. Kenapa itulah ada istilahnya tuh batal apa, kalau inya tahu dan bersengaja batal, nya kada tahu. Nah, itu baik kada tahu aja, oh maginnya jangan jangan. Jadi hukumnya kayak itulah. Jadi kalau imam sudah turun, yang duduk di bawah ini lanjutkan aja sembahyang, tapi jangan lagi diumpati. Jangan diumpati imam. Iya, jangan diumpati imam. Kalaupun imamnya tadi baca tasyahud awal tadi, kita baca tasyahud awal, gerakannya sama tapi bujur-bujur kada mau umpati imam tuh. Karena sembahyang sorongan sudah mufaraqah dengan imam, berlepas dengan imam. Nah, itu satu. Kita tambahkan kalau imamnya naik, lah ada makmum juga yang naik. Nah, dilihat dulu makmum yang naik ini batalkah makmum yang naik ini. Kalau imamnya tek turun imam, makmumnya ini bisa batal, bisa kada batal. Kalau inya kada umpat turun, berarti inya tahu bahwa turun ke bawah itu batal, makanya sembahyang sorangan. Kalau inya umpat turun berarti sama kada tahunya dengan imam, batal dua-duanya. Kesimpulannya, kalau sudah tasyahud awal tidak dilaksanakan, terlanjur kita berdiri, jangan lagi turun tasyahud awal, maka kena di akhir, sesudah membaca tasyahud akhir maka sujud 2 kali, setelah itu langsung salam, itu sujud sahwi. Bisa di Pak RT lah. Yang lain ada? Yang kunut dengan rukuk tadi paham bola yang 4 masbuk tadi paham aja. Kalau amun kada betakon, sebab ini ditawarakan, siapa tahu penjelasan ulun kada jelas, bisa sempian tanyakan. Kalau pian kada bertanya berarti itu paham, sampai fikih ini tak harus sedikit. Fikih ini pemahaman yang perlu dipahamakan. Jadi kalau terus yang makmum ini sudah tahu salah, imamnya kadang ngucap kadang perlu kadang menyebut subhanallah, tapi sudah subhanallah tapi yang imam ini jalannya terus. Ya sudah jangan. Tapi kadang tetap hanya sawi. Ya, si imam salahnya yang kada batal. Kalau yang batal tadi, yang batal jangan diumpati. Kalau yang kada batal, yang kada batal, umpati aja, tetap diikuti. Misalnya sudah subhanallah, imamnya tetap naik, ikuti aja naik, jangan bertahan di bawah. Kalau sempian bertahan di bawah, berarti mufaraqah, kada umpat imam lagi. Kelebihan rakaat. Nah, iya. Kalau imam tetap aja naik ke atas karena mau turun, itu mau kada mau turun ya. Kalau itu mau kada mau turun tuh langsung tasyahud akhir, sidin tetap mengarasi jangan turun aja bapak akhirnya 5 lebih turun aja langsung tasyahud akhir, terdiri aja. Kalau itu maka itu berbeda dengan tasyahud awal, karena itu mendatangi kewajiban berikutnya adalah melakukan duduk tasyahud akhir ya. Kalau melakukan duduk tasyahud akhir, maka si imam wajib turun sampai 6. Dan itu dimaklumi benar, itu bisa, itu untung tuh sampai 6. Ulun pernah ditolongi Allah Ta'ala jadi imam di Al Khair, itu kada tahu langsung di mana aku ini, kayak itu kada ingat apa yang ku baca. Untung yang di belakang itu membaca alhamdulillah, oh berarti Fatihah dibaca, blank langsung. Ada tuh satu saat itu
dan itu ada satu saat kayak itu dimaklumi, cuma amun rancak imam nang kayak itu, nah itu perlu diterapi. Kalau rancak tiap hari tiap minggu itu perlu disuruh banyakin minum banyak, disuruh, berarti ada anu tuh yang perlu dikonsentrasi, perlu konsentrasi itu. Nah, jadi memang biasa itu sampai 6 rakaat lah itu dimaklumi itu. Nah si makmum bertahan aja itu langsung. Ya, bertahan. Sebab kita 4 imam kan 5 rakaat, bertahan aja. Subhanallah kita bacakan. Nah membaca subhanallah bagi si makmum itu kada wajib, sunnah menyebut berdiam aja kasih makmum kada apa-apa juga. Cuma bagus kan, makanya rancak imam bermamai. Kenapa pian 5 rakaat? Ikam juga ajar kada membaca subhanallah. Seharusnya karena sunnah kada wajib itu. Lalu kita berdiam aja, duduk aja, baca tasyahud akhir seorang. Imam biar aja nya nambah aja terus. Kami sudah 4 pang. Berarti kita mufarokoh, jangan menunggu imam. Nah, sudah tuntung assalamualaikum warahmatullahi. Imam masih masih 2 rakaat lagi nambah. Inya kada ingat kesian. Tetap pahala jamaah. Ya. Oh jelas dapat pahala jamaah, biar kayak apa tetap jamaah itu. Tetap dapat pahala jamaah. Jangankan itu, niatnya aja anak berjamaah kemudian gagal dapat, tetap apalagi kita sudah melakukan ini kan karena terjadi ketidakseimbangan karena ada cacat dalam sembahyang tadi, misalnya kada ingat tadi. Tuh dimaklumi aja, kasihan, sangat dimaklum. Jadi masalah keutuhan jamaah itu tetap aja. Ini karena kita berbicara artinya ketika orang tersalah dalam sembahyang, bagaimana tata cara ketika rakaat itu kurang atau rakaat itu kelebihan. Nah kalau rakaat itu kurang, si imam ini waktu di rakaat berikutnya imam ini bingung, itu ngarannya syak, ada syak itu 50-50, ngarannya ragu-ragu. 4kah 3 zuhur ini imamnya, pokoknya kayak itu aja sudah kesimpulannya. Kenapa kita rancak kada ingat? Nah itu karena masuk dunia, itu aja sudah. Kalau kita kada ingat tuh pasti masuk dunia. Dunia itu bisa kepikiran duit hanyar menerima, atau kepikiran habis disariki bini, atau kepikiran ada acara. Pokoknya sibuk apa aja, atau kepikiran hanya menerima arisan, bercatatan dalam anak tuh, iya konsen hilang. Pokoknya dunia itu, pokoknya asli dunia itu, asli di dunia kada ingat. Tapi kita jangan menuduh orang lah, ini kita, dan itu dimaklumi, sangat dimaklumi. Nah berbeda dengan Nabi. Nabi ada kalau sembahyang kada ingat, itu jangan dipadahkan Nabi ingat, itu hanya Allah Ta'ala mencontohkan nangka ini, nah caranya orang sembahyang kada ingat. Kalau Nabi itu jangan kedusan guring aja sidin ingat dengan Allah Ta'ala, guring Nabi ingat kada tidur. Itu cuma kalau Nabi kada sembahyang kada ingat, nah kayak apa? Kita ambil contoh ya kalau kan. Nah itu cara sembahyang. Kalau Nabi jangan sampai ada iktikad kita mengingat, meyakinkan Nabi itu kada ingat. Oh jangan kada beradab kita dengan Nabi. Itu kita rancak benar kada ingat, apalagi zuhur lah sembahyang sorongan lagi. Allahu Akbar. Bah macam-macam tuh bang. Ingat mana anak kesini kena abis ini nih, kena mbah zuhur nih kada usah lagi bawirit, langsung aja tulak berjalan kayak itu, pikiran macam-macam. Oh cocok. Maklumi, mudahan itu aja pang kita. Mudahan jangan rancak kayak itu. Kalau kita concern ini yang kuadaf ini Allah Ta'ala, karena kalau pang dipaksakan, cuma dilatih, diupayakan. Jadi kayak itu. Begitu kita sembahyang, duit tikam dilaci 2 juta, anak bayar utang nih 5 juta, dilaci 2,5 juta. Awan si kayaknya mau hutang 1 juta, 3,5 juta. Ini sempat sambil sembahyang nih, 3,5 juta. Di mana mencarikan 1,5 juta? Begitu di mana mencari? Aku sembahyang nih, tapi jangan juga goyang di hati kita tuh. Nah, dijagakan. Kadang kayak itu pang ibarat orang yang di hipnotis tuh kan ada, kalau
beingatinya nanang kayak itu juga di hati kita. Cuma jangan dengan kepala-kepala kita ibarat kita sembahyang, wah aku sembahyang, jangan. Artinya di hati kita, aku nih sembahyang, dihilangkan kena aja habis sembahyang tuh. Sudah, ini aku menghadap Allah Ta'ala. Udah, terus jangan diumpati, diikuti hayalan kita tadi. Iya, kalau sudah diikuti hayalan tadi, iya bisa kedua, kada ingat lagi berapa rakaat. Jadi kita konsen menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulun kada menuduh pian lah berataan yang nangka itu ulun mengesahkan diri ulun seorang, ya kalau. Nah jadi kayak apa? Jadi ujar di fikih ini, ujar di fikih, ikam upayakan, ikam lawan ketika ada pikiran kesana kemari yang mengganggu konsentrasi ikam sembahyang. Jadi ingat, kayak pas sore inilah anak berdatang, bah musiah diduli orang, maka jandanya cantik banget, mana sugih lagi. Aku pokoknya habis asarnya harus terbayang itu. Iya kada konsep. Jadi begitu kita ada terbayang wajah macam-macam, pikir macam, langsung hati kita ibarat kita di hipnotis orang, langsung kayak itu. Nah tapi jangan awak kita bergerak, batin kita tuh dilawan tadi. Oh iya sudah ya, selamat tuh, kembali. Yang itu kalau kita latih terus ya insya Allah mau aja kembali. Yang jelas kita jangan terlalu banyak memikirkan musibah, itu aja. Musibah jangan dipikirkan, yang sakit-sakit jangan pikirkan. Kita ini aneh, yaitu pang anehnya Allah Ta'ala memberi 100 nikmat ya, nikmat 100 kada dipikirkan. Dapat musibah 1 yang itu dipikirkan, hancur 99 nikmat tadi. Jadi yang diganang tuh kebaikan Tuhan yang banyak tuh, jangan dipikirkan sakitnya aja, nyamannya. Maka kita disuruh memikirkan nikmat aja, anugerah Tuhan aja. Adapun musibah tadi dipasang alat tadi, alat peredamnya ya sabar tadi nikmat 100. Kalau ada musibah 100 nikmat kita dapat diberi Allah, dapat ujian musibah bala 2 diuji. Ini alat peredamnya apa? Peredamnya adalah sabar. Kalau kada sabar 98 itu diharunya berataan, iya tadi kacau. Jadi peredam diganang, ya Allah ulun nih kada seberapa, bungul bener. Duit ulun hilang 2 juta dibunguli orang, padahal duit ulun masih berhektar-hektar tanah, duit di bank masih sekian, 2 juta aja kenapa ulun memikiri yang itu. Dan Allah Ta'ala kada bakalan menimpakan ujian itu kalau kada kawa memikulnya. Mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita mikul, cuma kita kada hakul, kada sabar, lalu timbul bemamai, kada bemamai di hati, kada ridho. Yang itu maulah kita sehingga berpengaruh kepada solat kita. Jadi solat ini adalah keadaan akhlak kita di dalam, di luar sembahyang ini. Kalau kita orangnya penggembira, kalau kita orangnya lapang dada, kalau kita orangnya kurang lebih dengan orang, kalau kita orangnya kada penyarikan, kalau kita orangnya ridho dengan pembagian Allah Ta'ala kepada ikhlas, kada mungkin Allah Ta'ala ini menciptakan aku kada mau ongkosi aku, kada mungkin. Kita bukan karena mau begawi, karena memang kada ada duitnya, memang kada ada kesempatan, lalu kita ridho. Biasa kan untuk zaman sekarang ini kan musibah itu kada ada duit, minta aja sudah ya kalau. Lalu inya ridho, senang aja, yang penting ulun ya Allah kawa beribadah lawan pian, rezeki tolong berikan, terserah aja kayak apa pian mau unjuk akan, yang penting ulun hakun aja begawi ya Allah, cuma ini belum nasib ulun terserah pian. Nah, lalu inya ridho, nyaman tuh sembahyang. Musuh kada ada, jangan memposisikan orang ada musuh, kada ada. Kada boleh. Lalu kan ini nyaman, ridho juga dengan orang, ridho dengan Allah, ridho dengan bini, ridho dengan anak. Bini kan bisa rancak menyakiti hati kita. Ya kalau
bujur guru tuh jangan ulung kadang anu ini kan umum kadang marahkan bini kita pang mung kita ini kan orang romantis ya kan artinya siap aja dan itu nikmat kalau kita ridho. Pian tuh bisi bini penyarikan pian ridho itu kan untungnya cocok, tapi kita perasaan mendengar anu aja musik, mendengar anu biasa kada apa-apa, tapi kalau dibuat dengan di hati iya jadi sakit hati biasa kada apa-apa jua aku, yang penting imanku kada tercabut, inya jua yang bermamai dah kita maapakan. Tapi kalau kita panas membawa emosi, ada setannya, maksudnya emosi itu membawa setan ya, bangsat ikam dah, bangsat ikam menyembati aku ini ulama di sini, aku dihormati orang, aku dicium tangan, seharusnya ikam sebagai istri mau hormati aku, bangsat benar ketulahan ikam. Ya memang ketulahan ikam wajib taat dengan suami, kisahnya bujur agama dibawa tapi dengan emosi setan yang berpandir itu. Maulah situ, maulah ibadah nyaman kayak itu, dan mungkin kalau nyaredo aja diangkat Allah Ta'ala derajat kita dengan bini mucil. Makanya ujar bini, itulah gunanya aku mucil nih lawan ikam, angkat derajat ikam gitu. Kalau tuh ridho kita, maulah kita temusuh lawan orang, orang menyembati kita, orang menghina-hina kita, memfitnah kita, kecil itu kada disakitinya juga kita, aman aja ya kalau tuh. Tapi kalau sudah orang memasang pangkatnya, aku nih minta maaf, aku RT paling banyak lagi anunya, lalu kada dihormati orang kada mau sarik. Kalau kita, jadi kita kada memasang biasa aja, tapi kita bukan kada tahu bahwa kita ini RT terbaik misalnya, kan bukan kada tahu kita, cuma kita kada pernah merasa. Tidak apa-apa juga aku dipacu, aku kada RT, kada apa-apa juga aku tetap jadi manusia. Jadi RT alhamdulillah diberikan amanah, mudahan kawa memikul amanah ini. Lalu orang menyembati macam-macam, sudah kada usah dilayani, amun melayani mauyuhi. Sebab bukan itu aja gawian kita, melayani ratusan gawian kita. Mana mau urus paunjunan, mana hendak mendalami kolam itu, mana anak menambah bini pulang, mana yang itu pikiran kan itu dilayani. Jangan dilayani orang-orang yang nangka itu, orang-orang yang hiri. Sudah selesai kita mah ada Allah kada uyuh lagi nyaman pang Allahu Akbar, kada mintu tuh mencari khusyuk. Allah berhimat kenapa? Banyak yang memberatinya, banyak dinding, melepaskan dinding itu hijab kada ada lagi, nyaman menghadap dengan manusia. Gawian kita sehari-hari itu tapi didasari ilmu juga dulu. Binian adakah? Habis? Ya sudah jam jam setengah 10 kah? Situ jam setengah 10. Situ jam setengah. Oh di sini jam 10:14. Itu jam Papua, yang saya jam Brunei sama dengan kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf keterlambatan hari ini. Insya Allah berkat pian sabar dah, karena tadi ulun datang bukan untuk pribadi ulun, karena untuk bayangkan kalau ulun kada datang kesian kalau ini jodoh ya, kalau mudahan cepat segera ulun cepatilah jalur, cepati disegerakan, jangan berjalan dulu sana sini kamu belum kawin lagi, sudah cepati, nyaman dapat pahala, pian dapat pahala sabar menghadang, ulun juga dapat pahala. Nah itu aja, terima kasih banyak Pak RT, makasih banyak berataan. Bagaimana minggu depan? Siap, lanjutlah. Okay. Sebenarnya ada yang minta ujung kita ken aja dulu, minta malam minggu depan itu di ojek kita mun yang ini turun minggu depan kesianinya turun, biar aja dulu kalau
4 kali atau 5 kali pertemuan ada orang mau undang, bisa aja kita izin. Kalau Amun Hajar sehari izin pulang, kasihan di banyak terputus pelajaran kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Terus mengingatkan naon bubuhan kita sebagaimana di wadah Pak Haji Epi, fikih kita belajar juga, tauhid belajar juga, terus tasawufnya belajar yang ringan-ringan, yang sekadar melepaskan kewajiban kita, nyaman kita tuh beribadah, berilmu, dan ilmunya berijazah lawan guru kita. Dari sini sampai ke Pangarang, artinya belajarnya kada dapatan tuh bukunya, dapatan di jalan atau dapat di YouTube atau dapat disampaikan kada, artinya sudah melalui proses mana? Proses yang sudah diamalkan oleh para ulama kita terdahulu dan dilajarakan. Jadi semuanya kita akan mudah-mudahan lancar kaji karena diulang-ulang. Nah, jadi karena kita lancar mengkaji, lancar, dan insya Allah tinggal mengamalkan aja lagi. Artinya yang kita pelajari yang bisa langsung kita amalkan dalam keseharian kita. Ini dulu, minta maaf. Hadanallahu yakum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana a'udzu nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.